udah bedai? Abang tahu nggak pakai bedai? Nggak tahu. Enggak. Gimana? Enggak. Bedai. Enggak. Nggak tahu nggak kayak bedai? Nggak. Tradisi Bangka Belitung. Enggak. Tahu nggak bedai? Nggak tahu. Bangka Belitung, seperti halnya daerah lain di Indonesia, memiliki khasanah budaya warisan leluhur. Warisan leluhur yang ditampilkan dalam bentuk sastra lisan merupakan bagian dari masyarakat. Sastra lisan juga merupakan bentuk kesantunan berbahasa. Salah satu bentuk kekayaan budaya sastra lisan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ialah Daek atau Bedaek. Menuju sungai Debilenian kajinku dingadai ada debilenian kajinku dingadai kajinku dina buli halai emak adai emak ading adai hai adai katelo ngadai kajinku dingadai padiku rumpun padiku rumpun padiku kutuy padi pun kukutuy padiku dina buli halai emak adai emak ading adai hai adai debilenian kajinku dingadai Waalaikumsalam.
petang-petang nih? Sedang latihan daek, nak. Jadi bapak-bapak sekarang lagi mendaek gitu? Ya, sedang berdaek, kumpul-kumpul daripada ada kerjaan sore-sore, pulang dari kebun. Jadi kami ini berdaek namanya. Jadi kalau kami boleh tahu Pak, berdaek itu apa sih sebenarnya Pak? Daek itu senandung orang Bangka zaman dulu di kampung-kampung. Senandung itu sama dengan menyanyi, tetapi syairnya itu seketemunya, sedapatnya, seingatnya. Kalau dia mau bunyi ya bunyi, mau diem ya diem. Tetapi sesuai dengan ini banyak adik-adik yang muda, maka ditata yang rapi, seolah-olah berbentuk pantun, seperti bait-baitnya rapi, pukulannya dibuat yang rapi. Jadi karakter daek itu sendiri seperti apa Pak? Karakter daek itu sesungguhnya ya, daek itu senandung yang sedih, mendayu-dayu, dan panjang sekali. Aslinya tidak pakai alat musik. Berarti nggak pakai alat musik gitu ya Pak? Tanpa alat musik. Jadi hanya orangnya saja yang tiba-tiba dia teringat sesuatu, maka dia berdaek. Jadi misal kalau ada alat musik ini sebagai tambahan seperti itu? Ya, supaya lebih asik, sebagai tambahan kira-kira begitu. Tidak wajib tetapi. Tidak wajib. Ya. Nah untuk esensi dari bapak-bapak untuk melakukan berdaek itu apa sebenarnya Pak? Esensinya gitu? Begini nak ya, bahwa kami orang-orang Bangka itu harus mempunyai jati diri atau katakanlah ciri khas sesuatu bangsa di tengah bangsa Indonesia yang heterogen ini. Nah, salah satu di antaranya di samping Bedincak, Bedambus, Becampak, kami di Bangka punya yang namanya bedaek. Berasal kata dari daek yang artinya senandung. Nah, kemudian ketika kami melakukan ini bersama-sama namanya bedaek. Sedangkan tukang nyanyinya ini kami sebut pedaek. Nah untuk tukang nyanyi itu bebas ya Pak? Bebas. Perempuan ataupun laki-laki? Bisa perempuan, bisa laki-laki. Lantas apa perbedaan antara bedaek dengan senandung yang lain atau dengan kesenian yang lain Bapak? Beda. Beda. Kalau seni-seni yang lain itu dikreasikan banyak sekali. Tetapi kalau daek tidak. Dia ada pakem-pakemnya yang tidak boleh dilanggar. Ada. Contohnya, kalau bedaek usahakan ada intro atau di depan itu namanya teratap. Nah, kemudian di terakhir itu ada namanya serantak. Nah, kalau di seni-seni suara yang lain, saya kira nggak ada itu intro dengan serantak. Kalaupun ada, namanya mungkin dambus kepala atau tangetut bisa saja. Tetapi kalau untuk daek itu sangat dianjurkan ada teratap, ada serantak, dan tidak usah terlalu berpatokan kepada ritme. Itu aslinya, tapi kalau seiring perkembangan jangan ya nggak bisa, kita mengikuti saja. Nah jadi kan tadi Bapak bilang ada pakemnya sendiri kan seperti itu. Nah kalau kita boleh tahu nih Pak, dari setiap daerah itu otomatis punya pakem-pakemnya sendiri seperti itu ya. Mungkin Bapak bisa jelasin itu. Kalau jenis pakem dan jenis daeknya itu tiap kampung memang berbeda-beda sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Tetapi secara garis besar hampir sama. Artinya rata-rata daek itu tidak gembira, tetapi sedih, mendayu-dayu, meratap-ratap, mengharapkan sesuatu, memendam rindu, dan lain-lain. Itu hampir semuanya sama. Kemudian teratap dan serantak yang di belakang, itu tergantung pribadi masing-masing. Artinya ada orang tua yang mereteng, ada orang tua yang cepat kesel, tapi ada mama-mama atau nenek-nenek yang sabar sehingga meratap dia itu pun dilakukan. Dari Mendu. Nah mungkin kalau dari Mendu itu ada juga bedaek. Ada. Bedaek. Coba bisa jelasin Pak gitu. Mendu dengan daerah lain itu apa bedanya gitu? Di Mendu perbedaannya bedaek ini tanpa sengkalangan musik, tanpa musik. Musik. Berarti umum ya tadi ya, umum tanpa musik. Dia akan berjalan sehutan-hutan, ternyata kantinya itu hilang. Jadi untuk mendapatkan teman yang hilang tadi bedaek. Ada teratap, Ada ya? teratap. Teratapnya tetap ada gitu ya? Tetap ada neratap, karena kalau tidak neratap tidak akan ketemu hasilnya.
Kalau neratap ya kadang berdaek neratap setelah berdaek neratap lagi, ujung-ujung ketemu dengan orang habis neratap. Berarti setiap bedaya itu pasti ada Ada teratap dan serantap. serantap. Berbicara tentang bedaya, tentu erat kaitannya dengan sastra lisan. Sebenarnya bedaya ini masuk di sastra lisan, lantas di mana letak sastra lisannya menurut Bapak? Daek itu termasuk sastra lisan, itu benar. Sebab asal mulanya dia dituturkan lebih dulu dengan mulut. Dari mulut ke mulut, dengan mulut mereka berdaek secara spontanitas dan situasional. Kemudian ketika hari ini dia berdaek karena anaknya hilang misalnya, besok lagi berdaek karena suaminya belum pulang, itu udah beda. Lagunya beda, kata-katanya beda, kemudian teratapnya beda, kemudian juga serantaknya juga beda. Nah, karena itu maka daek tidak bisa terlalu dibakukan sebagai sastra lisan, juga tidak. Cuma pengertiannya, daek adalah sastra lisan karena dari mulut ke mulut baru ditulis. Seperti itu ya. Itu posisinya daek dalam sastra lisan. Balik lagi ya Pak, balik lagi dengan pakem daerah tadi ya. Iya. Mungkin tadi dari Mendo. Mungkin dari daerah lain atau Bapak dari Kota Kapur. Nah, di Kota Kapur ada juga mendaek Pak. Ada. Nah, itu bisa dijelasin Pak. Kalau daiknya bermacam-macam lah. Setiap kampung artinya ada daik, tapi macam-macam lah. Pendapat Kota Kapur kan macam ni, pendapat Menduk macam ni, pendapat Sungai Liat kan macam ni. Kita ada pacak nyatu-nyatunya. Jadi Cuma hanya perkembangan kita sendiri cara ngatur lah. berarti tergantung dari daerah tersebut mau tergantung. aturnya gimana gitu Pak ya. Nah sebelumnya Pak, nah harapan dari bapak-bapak semua gitu kan, terutama kita nih sebagai yang muda nih, harapan bagi kami itu gimana? Mungkin dari Pak Wahan bisa Pak? Ada di sini ada kebetulan hadir Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bangka. Bagusnya kita mohon pendapat beliau, Bapak Haji Sarmugi. Silakan Pak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Yang pertama, terima kasih kepada kawan-kawan ini sudah hadir dari kampung ini kan. Nah, dari Kota Kapur ke Sungai ini cukup jauh, juga dari Menduk itu kan. Bertetangga mereka berdua dan kita kumpul di sini dalam rangka mengangkat daek kita ini. Tentu kita ketemu ada satu niat barangkali ya. Yang pertama, ya memang kita sangat berharap kepada baik pemerintah Kabupaten Bangka maupun pemerintah provinsi itu dapat melestarikan lah ya. Melestarikannya itu dengan program-program yang nyata sehingga daek kita ini menjadi sebuah kepemilikan yang khas dari kita, walaupun dari tanah Melayu yang lain juga ada bentuk daek yang beda dengan kita, tetapi kita ingin agar daek kita ini mendapat perhatian yang agak khusus begitu, karena hampir punah yang jelasnya kalau misalnya tidak ada upaya untuk melestarikan. Kalau upaya-upaya itu sudah kita lakukan, sementara ini baru segelintir orang saja atau kita katakan segelintir komunitas saja ya. Nah ini dari pemerintah kabupaten maupun provinsi kita harapkan agar dapat memberikan kesempatan, memberikan peluang, memberikan media yang lebih baik bagi komunitas-komunitas ini untuk berkembang. Kalau daek kita berkembang, kita juga bisa mengajukannya untuk warisan tak benda ya. Iya, warisan budaya. Warisan budaya yang tak benda gitu ke kementerian. Nah ini satu upaya juga. Sementara ini yang kita lakukan adalah hanya insidental katakan begitu dari komunitas-komunitas yang ada. Harapan kita agar pemerintah dapat mengupayakan itu semua, sehingga menjadi harapannya kalau bagi kami ini supaya ada muatan lokal gitulah. Muatan lokal kita ini banyak sebenarnya, cuman belum digarap dengan baik gitu oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Oleh karena itu harapan kita ya semuanya agar bisa digarap ini. Dan kawan-kawan yang ada di komunitasnya masing-masing itu siap membantu ya kan, kita semua siap membantu kan, walaupun dengan cara yang sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya masing-masing. Yang kedua, kepada bapak-bapak, datuk-datuk yang ada di kampung ini banyak nih,
sebenarnya di kampung-kampung kita tuh banyak daek yang selama ini belum kita angkat gitu kan. Nah, karena kampung kita di Kabupaten Bangka ini kira-kira 100 ya, Pak Bugel ya? Nggak sampai ya? 72 ya, 72 kades ya. Nah, tetapi dari kades-kades itu ada dusun-dusun juga. Nah, dan mereka ini juga sebenarnya punya ya dapat kita katakan seperti daek juga. Nah, oleh karena itu kami himbau juga kepada masyarakat yang belum pernah tampil itu daek-daek mereka itu agar juga bergabung dengan kita supaya nampak itu kekentalannya, kolaborasinya, kerjasamanya, semuanya menjadi sebuah apa ya? Kalau kita punya pisang, kita siapkan minyaknya, kita siapkan tepung tepung untuk pisangnya itu, adonan-adonannya, kemudian dipasang dengan kan menjadi coklat segala macam, kan menjadi sebuah hidangan yang lezat itu. Nah, harapan kita seperti itu, setiap ada hasil dari komunitas-komunitas atau dari kampung kita, dari dusun kita, dari tempat-tempat kita yang jauh itu, kalau kita bisa mengemasinya dengan baik, bisa kita jual untuk pariwisata kita tentu saja kan. Ini harapan kita kepada datuk-datuk, nenek-nenek yang ada di kampung supaya tidak malu gitu menampilkannya itu ke depan masyarakat, ke depan cucu-cucunya supaya cucu-cucunya juga mewarisi, iya kan? Daripada melihat di Google atau di YouTube di mana-mana kan. Ini kan sebuah aset juga yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk kita jual untuk dunia pariwisata kita. Barangkali itu. Terima kasih. Satu lagi nih Pak ya. Tadi Bapak juga bilang bahwa mendaek ini bisa dikatakan sebagai sastra lisan juga ya. Nah, dengan salah satunya nyanyian. Nah, mungkin kami penasaran juga apa sih di balik nyanyian itu atau ada peristiwa apa seperti itu? Bisa diceritakan nggak? Bisa. Biasanya yang pernah terjadi dan pernah saya lihat sendiri, ketika seorang nenek sedang mengayun cucunya untuk tidur, itu rata-rata mereka berdaek, bersenandung, tetapi semaunya. Lagunya pun semaunya, kata-katanya pun seingatnya. Dan ketika ada anaknya yang lain atau cucu yang lain menanyakan kepada nenek itu di mana bola yang dia main, maka nenek akan menjawab sambil berdaek. Bolanya ada di belakang meja atau di belakang pintu, itu sambil berdaek. Jadi muatan yang di dalamnya itu sesungguhnya ya karena situasional tadi, melihat keadaan. Ketika seorang ibu yang ditinggal anaknya merantau lama nggak pulang-pulang, maka dia juga akan mengungkapkan isi hatinya rindu kepada anaknya dengan berdaek juga. Gitu. Jadi memang rata-rata begitulah. Kita ambil contoh aja seperti Nina Bobo. Kadang orang nggak hafal syairnya, cuma tahu lagunya. Nina Bobo, oh Nina Bobo, tiba-tiba cucunya datang. Nek, di mana bola tadi? Di belakang meja, di balik pintu. Dua boli gigit nyamuk. Itu berdaek. Kadang dia ingat kata-katanya, kadang tidak. Sambil menjawab pertanyaan, dia berdaek. Itu nenek mengayun cucu. Lain pula ketika seorang ibu yang merindukan anaknya, dia juga akan berdaek dengan sedih. Seorang bujang mengadakan PDKT, tapi ditolak oleh gadis. Dia juga berdaek. Sakit hati itu Pak ya. Ya. Kecewa, mengungkapkan kecewa dengan berdaek. Nah, berdaek itu kita harapkan sesuai dengan nasihat lembaga adat tadi menjadi muatan lokal. Di sekolah-sekolah ditata dengan rapi sehingga generasi muda bisa menerima dari SD sampai perguruan tinggi. Kemudian jangan lupa mendampingi yang lain. Berdambus sudah, lagu-lagu irama dambus. Lagu pop sudah, Bangka semua bahasa daerah Bangka. Kemudian lagu-lagu kasidah bernuansa agami sudah, lagu-lagu Melayuan Bangka sudah. Tolong lagu-lagu berirama daek, dampingkan dengan mereka, itu adalah pengokoh jati diri Melayu Bangka. Melayu Bangka. Lantas tanggung jawab untuk melestarikan budaya itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi tentu saja tugas kita semua sebagai masyarakat Bangka Belitung yang mesti melestarikan itu semua. Mungkin ada terakhir juga pertanyaan dari saya ya, karena di sini ada yang perempuan ya, ada perempuan sendiri ya, dan paling muda mungkin. Yang paling cantik juga di sini.
apa sih harapan dari kakak untuk budaya ini? Karena dia juga sebagai pelaku ya Pak, pelaku pewaris mudah-mudahan. Nah, harapannya itu gimana? Ya harapannya ke depan bisa dibikin kayak sekelompok biar kita yang anak-anak muda zaman sekarang kan jangan cuma tahu main HP, kan lebih baik ke seni daerah kita yang udah hampir punah ya. Apalagi kan di sini mungkin saya sendiri yang masih latihan ya Pak, masih. Jadi minta tolong kalau yang lain untuk anak-anak muda kita kumpul bareng-bareng, kita latihan. Kita terakhir, pertanyaan terakhir ya. Mungkin bisa nggak bapak sekalian sama kakak juga untuk menampilkan satu full gitu ya, bedayanya gitu, karena kita penasaran juga. Ya, boleh. Boleh Bapak. Kalau ada alat musiknya iring juga pakai alat musik, nggak apa-apa gitu. Memang sesungguhnya aslinya sih nggak ada alat musik, nggak pakai. Gitu. Nah, nggak pakai. Tapi untuk konsumsi anak muda sebagusnya pakai, sebab kalau tidak aneh. Mereka bakal bosen ya Pak. Iya, maka izinkanlah kami beserta teman-teman ini untuk mengiringi alat musik seadanya. Adanya ya cuma ini, ya inilah kami coba. Oke Pak Ahmad, silahkan Pak Ahmad. Siap. Judulnya Pesisir. Sastra lisan, seperti halnya Daek atau Mendaek, merupakan bagian dari leluhur bangsa kita. Oleh karena itu, sastra lisan Daek atau Mendaek yang memiliki kata-kata kiasan ini harus kita jaga. Di dalam Daek atau Mendaek itu terdapat dua makna atau dua fungsi utama, yaitu teratap dan serantang. Ada dua bagian yang ada dalam Bedaek. Yang pertama yaitu bagian teratap, yaitu meratapi kesedihan, dan bagian kedua yaitu serantak, yang berarti ungkapan kekesalan hati. Oleh sebab itu, mengingat Bedaek sudah jarang diminati, kita selaku pemuda penerus bangsa diharapkan dapat mencintai dan mempelajari Bedaek sebagai aset budaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jangan dikukur.
Jangan dikukur.